Asisten materi dakwah secepat kilat. Kita semua pasti punya niat baik di dalam hati kan? Keinginan untuk berbagi sesuatu yang bermanfaat. Tapi, seringkali ada satu hal yang menahan kita, rasa ragu. Apalagi di momen-momen yang paling gak kita duga. Nah, yuk kita bahas gimana teknologi bisa sedikit membantu kita di era digital ini. Pernah nggak sih kamu ngerasain ini? Coba bayangin ya, kamu lagi santai di sebuah acara, tiba-tiba semua mata tertuju ke kamu. Terus seseorang ngasih mikrofon dan minta kamu buat ngasih sepatah dua patah kata. Apa coba yang kamu rasain saat itu? Dan pas itu terjadi, nah perasaan ini nih yang muncul. Jantung rasanya berdebar lebih kencang, pikiran yang tadinya penuh ide mendadak jadi kosong. Ini reaksi yang wajar banget kok, banyak sekali orang yang mengalaminya. Momen kayak gini nih yang kita sebut panggilan mendadak. Sebuah situasi yang kayaknya familiar banget ya buat sebagian dari kita. Dimana niat tulus buat berbagi, malah berbenturan sama rasa gugup yang seolah-olah melumpuhkan. Ini tuh bukan sebuah kegagalan pribadi ya, sama sekali bukan. Ini cuma respons umum aja terhadap tekanan yang datang tiba-tiba. Keinginan buat nyampein sesuatu yang bermakna itu begitu besar, sampai kadang-kadang malah bikin pikiran kita jadi beku. Oke, sekarang coba deh kita bedah lebih dalam. Apa sih sebetulnya arti dibalik rasa gugup ini? Apakah ini tanda kelemahan? Atau jangan-jangan ini malah pertanda dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih baik? Nah, yang menarik banget dari sini tuh detail kekhawatiran kita. Coba perhatikan. Kita sebenarnya bukan takut bicara, kita tuh takut salah. Kita khawatir pesan yang nggak sampai, takut referensi yang kita pakai keliru, atau bahkan bingung. Mau mulai dari mana ya? Jadi, disinilah kuncinya. Rasa gugup itu ternyata bukan tanda kurangnya keyakinan, tapi justru sebaliknya. Itu adalah cerminan dari hati yang tulus. Hati yang punya rasa tanggung jawab besar untuk mastiin kebaikan yang dibagikan itu tersampaikan dengan benar. Di zaman sekarang, kita kan punya alat bantu buat hampir semua hal ya. Dan ini ngebawa kita ke sebuah gagasan. Gimana kalau ada sesuatu yang bisa bantu ngejembatanin niat tulus kita tadi dengan penyampaian yang lebih siap? Inilah konsep asisten digital. Anggap aja ini bukan pengganti diri kita, melainkan asisten pribadi. Sebuah alat yang membantu kita nyusun kerangka pembicaraan, nemuin referensi yang pas, dan nata ide-ide kita jadi sebuah alur yang lebih jelas. Cara kerjanya sederhana banget. Pertama, kamu masukin temanya. Contohnya, sabar menghadapi cobaan. Kedua, pilih gaya penyampaiannya, mau yang lebih santai buat anak muda atau yang lebih hikmat buat pengajian bapak-bapak. Ketiga, dalam hitungan detik, kamu bakal dapat draft lengkap sebagai titik awal. Dan ini penting banget buat kita pahami. Tujuannya itu bukan buat ngambil alih, tapi untuk bantu kita melewati bagian yang paling sulit, yaitu memulai. Mengatasi halaman kosong dan rasa bingung, harus mulai dari mana nih? Oke, mari kita lanjutkan ke bagian yang paling krusial dari pembahasan kita. Peran teknologi itu hanyalah sebagai alat. Ia tidak bisa dan memang tidak seharusnya menggantikan elemen terpenting dalam berbagi kebaikan, yaitu hati manusia. Slide ini dengan cerdas ngegambarin perbedaannya. Teknologi bisa ngasih kita struktur, referensi, dan menghemat waktu persiapan yang berharga. Tapi, hanya hati kita lah yang bisa memberikan ketulusan, niat yang lurus, koneksi yang nyata, dan perasaan otentik yang bikin sebuah pesan benar-benar sampai. Jadi, inilah esensinya. Seperti yang tertulis di sini. Tujuannya bukan buat menggantikan ilmu, tapi untuk membantu kita yang sudah punya ilmu agar bisa menyampaikannya dengan lebih baik, lebih terstruktur, dan tentu lebih percaya diri. Nah, dengan pemahaman ini, yuk kita beralih ke langkah selanjutnya. Kalau rintangan persiapan bisa sedikit kita ingatkan, kira-kira apa ya yang menjadi mungkin bagi kita? Bayangin deh, cuma butuh 1 menit. Seseorang yang tadinya mungkin takut megang mikrofon, sekarang bisa nyiapin materi yang menyentuh dalam waktu yang sangat singkat. Ini bukti nyata loh, gimana alat yang tepat bisa menghilangkan salah satu hambatan terbesar kita. Pada akhirnya, ya inilah tujuannya. Dengan menyederhanakan proses persiapan, energi dan fokus kita bisa sepenuhnya tercurah pada hal yang gak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi, yaitu bagaimana kita menyampaikannya, bagaimana tatapan mata kita, dan bagaimana kita membangun koneksi yang tulus dengan mereka yang mendengarkan. Jadi, saya ingin menutup perbincangan kita dengan sebuah pertanyaan untuk kamu renungkan. Jika rasa takut akan persiapan yang kurang itu tidak lagi menjadi penghalang,
Kebaikan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kamu yang kini siap untuk kamu bagikan kepada dunia? Asisten materi dakwah secepat kilat.